Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Yoga Pertama. Saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep fisika yang digunakan di dalam kapal selam. Bagaimana kapal selam dapat bekerja? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kapal selam ini memiliki dimensi dan juga berat yang sangat berat. Bahkan satu kapal selam mempunyai berat hingga beratus-ratus ton. Secara logika, dengan berat segitu beratnya, maka bila kapal selam ini di dalam air maka akan tenggelam. Namun dengan adanya konsep fisika, hal tersebut dapat ditanggulangi. Sehingga kapal selam ini dapat dioperasikan, melayang dan juga mengapung di permukaan air. Nah, pada kesempatan kali inilah saya akan menjelaskan tentang konsep fisika tersebut. Yang pertama adalah pengertian dari kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air, pada umumnya digunakan untuk tujuan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut di dunia ini memiliki kapal selam, namun jumlah dan populasinya yang berbeda-beda. Selain digunakan untuk kebutuhan militer, kapal selam juga digunakan untuk kebutuhan penelitian yang berada di dasar laut, yang tidak mungkin dicapai oleh para penyelam. Kemudian sejarah dari kapal selam. Pada tahun 1620, seorang penemu Jerman bernama Cornelis Drebbel membangun kapal selam pertamanya yang berfungsi. Itu adalah perahu dayung yang dilapisi kulit yang bisa mencapai kedalaman 4,5 meter. Kemudian penemu dari Amerika Serikat yang bernama David Brucian membangun kapal selam yang digunakan pada tahun 1776 selama Perang Kemerdekaan Amerika Serikat. Pada tahun 1800, penemu Amerika Serikat lainnya yaitu Robert Fulton membangun Nautilus, sebuah kapal selam kecil yang dapat menempelkan bahan peledak di kapal. Penemu lain menguji kapal selam yang ditenagai bensin, uap, dan baterai. Pada awal abad ke-20, kapal selam memiliki mesin bertenaga diesel, sejenis mesin pembakaran internal, dan motor listrik bertenaga baterai. Mesin diesel menggerakkan kapal selam di permukaan air, sedangkan motor listrik menggerakkan kapal selam di bawah air. Militer menggunakan kapal selam pada Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914 dan sampai 1918, dan pada Perang Dunia Kedua yaitu tahun 1939 sampai 1945. Pada tahun 1954, Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan kapal selam pertama yang digerakkan oleh tenaga nuklir. Namanya adalah USS Nautilus. Berikut adalah bagian-bagian dari kapal selam. Yang pertama adalah tangki balas. Tangki ini berperan sangat penting di dalam kapal selam, yaitu berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Yang kedua ada katup, yaitu memasukkan udara ke dalam tangki dan atau balas. Kemudian ada katup air, berfungsi untuk memasukkan air ke dalam balas. Yang keempat ada tangki kompresor udara. Tangki ini berfungsi untuk memompa air dari tangki balas keluar. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, bagian dari kapal selam yang berada di bagian luar ini adalah disebut dengan tangki balas. Sedangkan yang bertuliskan ini adalah valve atau katup udara. Yang atau Kingston biasanya terletak pada bagian bawah dari tangki balas. Yang di bagian tengah ini adalah ruang kemudi dan ruang mesin. Sedangkan pada unitnya adalah flash stop atau stop untuk mengintai dari dasar laut. Kemudian compressed air tanks ini adalah kompresor air atau udara yang selanjutnya adalah prinsip yang digunakan di dalam kapal selam. Kapal selam yaitu menggunakan hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Yunani yang bernama Archimedes. Beliau adalah seorang fisikawan, matematikawan, dan juga seorang sastrawan. Di dalam hukum Archimedes, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan yang sama dengan berat air yang dipindahkan bagian benda yang tersebut. Kemudian cara kerja dari kapal selam. Bawah dari tangki balas atau biasa yang disebut dengan Kingston itu akan terbuka.
dan secara otomatis air akan masuk ke dalam tangki pada tangki balas tersebut, keluar melalui pada tangki. Sehingga secara otomatis kapal selam ini secara perlahan tenggelam dikarenakan berat dari kapal selam ini daripada massa jenis dari air. Kemudian pada posisi melayang, tangki balas akan diatur volumenya sehingga berat dari kapal selam ini akan seimbang dengan massa jenis air. Kemudian pada posisi tenggelam ingin muncul ke permukaan air, katup yang berada pada atas ini akan ditutup dan udara bertekanan tinggi akan dimasukkan ke dalam tangki balas. Dan valve Kingston yang berada pada bagian bawah ini akan terbuka. Sehingga air yang berada pada secara kapal selam akan secara perlahan akan muncul ke permukaan air dikarenakan massa jenis dari berat dari kapal selam ini lebih kecil pada massa jenis air. Kemudian kita lihat pada gambar berikutnya, ilustrasi di lihat bahwa air yang terdapat pada tangki balas ini sedikit dan didominasi oleh udara. Kemudian pada saat akan diatur sedemikian rupa sehingga massa jenis juga berat akan seimbang sehingga kapal selam akan melayang. Kemudian pada posisi air akan masuk ke dalam balas sehingga kapal selam ini akan seperti yang terlihat. Ini adalah contoh prinsip mengapung, melayang, dan tenggelam. Terlihat bahwa saat mengapung massa jenis dari benda lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian pada saat melayang, massa jenis benda sama besarnya dengan massa jenis air. Kemudian pada saat tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Ini dalam satuan gaya apung dengan volume dalam satuan meter kubik dikali prosi yaitu massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik dikali dengan percepatan gravitasi per sekon kuadrat. Terima kasih atas partisipasinya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.